Kang Budi ti alit gitunya. Iya. Dugi kieu teh kumaha ceritana gitu kan. Teman-teman perlu tahu Dalton itu pengendali Saiton ya. Kan mungkin sebelum mengendalikan Saiton jadi Saiton heula kan. Jadi dulu nah. Kira-kira Kang Budi tuh masa kecilnya gimana, terus menggeluti apa sampai akhirnya sekarang Kang Budi Dalton tuh sangat concern terhadap budaya dan kasundaan gitu. Mangga Kang Budi. Ya, satu hal bahwa saya punya orang tua itu memang di bidang budaya. Beliau pendidik juga. Mungkin dari rumah heula lah gitunya. Nah, tiba-tiba satu saat waktu SMA itu saya pernah dikakampungkeun, kampung tanda kutip. Tapi Akang teh lahir di Bandung. Di Bandung. Oh iya. Bandung. Saya artinya beberapa tahun lah gitu pernah di daerah Kidul gitunya di Ciamis gitu oleh orang tua saya. Sampai akhirnya dibawa lagi ke Bandung SMA 5. Tapi ada apa ya, kepanasaran lah zaman hari tamanya. Hari bapak orang teh kikituan teh nanaonan gitunya budayaan tanda kutip apa sih gitu. Itu tuh umuran sabaraha Kang? Umur berapa? Jadi dari mulai SMP sebetulnya ya. Jadi kan saya ini tergabung di Hari Rusli almarhum main musik itu dari tahun 83 SD kene. Jadi sudah terlibat di dunia teater, dunia musik, dunia itulah seni. Yang akhirnya kan perlu mendalami nilai-nilai tentang seni itu sendiri. Tapi ternyata ya tidak ada apa atau tipis sekali itu teh dengan kalau kita bicara budaya luasnya. Artinya kalau seni itu kan sebuah produk dari kebudayaan. Produk budaya betul. Makanya lama-lama cik ari budaya teh naon beki jero beki luas. Ternyata saya mencari diri orang Sunda ya. Lalu saya cari itu Sunda teh naon, cenah mah kitu. Selalu ada ketidakpuasan di dalam diri. Akhirnya saya harus keluar dari zona nyaman Sunda itu sendiri. Keluarlah saya beberapa tahun, hampir 4 tahun ya. Yang ditulis sama Dewi Lestari itu di buku Supernovanya dia ke Asia Tenggara lah ya. Melihat Sunda dari luar. Kumaha sih Sunda teh dalam munti jero mah asa bener wae nya. Gitu. Jadi itu sempat ditulis sama Dewi Lestari itu cerita Akang berarti? Iya ya, Supernova yang kedua itu. Akar kalau nggak salah ya. Oke. Terus? Nah itu tentang perjalanan saya di Asia Tenggara lah saat itu. Nah yang akhir-akhirnya tiba-tiba saya tahun 99 itu oleh Hari Rusli, Budi mana cenah ngajar di mana di Unpas musik waktu itu. Tapi kan langsung mengenal dunia akademis ya. Walaupun saya sebetulnya lulusan dari bahasa asing STBA. Dari STBA tapi saya mengajar musik gitu. Mendalami lagi tentang akademik, cik ari budaya dina akademik na aya teu gitu kan. Terus saya dalami sampai akhirnya saya menemukan bahwa kebudayaan itu banyak sekali yang diturunkan lewat bahasa tutur tanpa kita memiliki metodologinya, sehingga menganggap bahwa itu adalah mitos, menganggap itu adalah dongeng, menganggap itu adalah dongeng isapan jempol gitu. Iya. Tidak pernah kita berpikir bahwa itu adalah sebuah keilmuan yang kita belum tahu atau pisau bedahnya itu apa sebetulnya. Jadi saya mencari itu dan itu dituliskan dalam tesis saya. Kemarin tesis saya itu mengenai Pancacuriga. Pancacuriga itu adalah sebuah metodologi bagaimana kita membaca dongeng-dongeng leluhur kita sehingga dongeng itu menjadi logis gitu. Makanya bisa menjadi disebutlah ilmiah gitu. Kan kalau saya lagi bicara kebudayaan Kang Abunya, Budi siapa mah cocokologi wae gitu kan. Biasa katanya cocokologi ya. Atau kalau bahasa Jawanya katanya gutak gatik gatuk. Ilmu gatuk. Iya. Cek orang Sunda ilmu gedug. Saya inget jadi bapak orang sok ngomong, Budi ulah ngobrol jeung si eta kunaon taranga gedug. Ari taranga gedug teh nyambung berarti. Berarti lamun ilmu gedug nyambung. Lalu saya tanya juga orang Wetan, gatuk itu artinya apa? Gatuk itu artinya klik. Jadi lamun ilmu gatuk ilmu nyambung, ilmu yang ngeklik. Berarti zaman harita can aya istilah ilmiah. Memang ilmu gedug emang eta ilmuna gitu ya. Nah lalu dalam dunia akademis lah disebutlah mana mah cocokologi. Saya pikir juga saya pernah jadi guru, pernah jadi dosen, atau siapapun pernah jadi guru atau dosen, pernah bikin pertanyaan, cocokkanlah jawaban di bawah ini. Eta cocokologi.
Dalam teh cocok mah mual ilmiah. Udah cocok gitu. Iya. Tapi kayak ada apa ya, kriminalisasi diksi gitu. Cocokologi itu kok jadi negatif gitu. Iya. Kudu cocok. Kudu cocok bener. Cocok mah teh ilmiah. Benar. Dari kemenarikan itu termasuk iya berarti kudu aya pisau bedahna saya bilang. Kenapa saya harus pakai sebutlah ini dari Sunda, dari Batak, dari mana? Kok harus dibedah dengan metodologi barat? Ini kan yang bikinnya juga leluhur kita. Nah, sayangnya bangsa kita selalu yes ma'am we gara-gara di barat. Nah, saya nemulah panca curiga itu. Panca itu jelas 5. Curiga itu saya cari di kamusnya Kolsma ya, Jawa Belanda ataupun Sunda Belanda. Curigo itu atau curiga artinya keris atau tajam. Di Sunda Belanda artinya peso atau seket. Jadi panca curiga itu 5 pisau tajam atau 5 alat tajam atau tools untuk, atau bahasa sekarangnya pisau bedah analisa. Jadi bangsa kita sudah punya itu. Apa saja itu? Ayah silib, sindir, siloka, simbol, sasmita. Kalau mau dibaratkan, mungkinnya dianalogikan ke ilmu barat itu semiotik, semantik, hermeneutik, linguistik. Tapi sasmita, di ilmu barat karena kaitannya jeung rasa. Gitu. Kang. Artinya sebetulnya kan ini penting gitu. Makanya saya mau fight ini diuji di meja sidang gitu. Saya ingin tahu ya. Walaupun memang awalnya banyak lah yang naon sih ya teh gitu kan. Tapi pada saat kita memang bisa mengargumentasikannya dan ini memang ilmiah atau logis gitu. Ya alhamdulillah saya lulus. Artinya pisau bedah analisa ini harus sudah dianggap valid karena sudah ada di jurnal di mana-mana. Nah, paling tidak kan ini baru satu bagian kecil saja yang saya angkat sehingga ini ada di dunia di ranah ilmiah. Dan saya pikir masih banyak lagi pisau-pisau lain atau metodologi lain dari leluhur yang sampai saat ini kita sebetulnya tidak paham ya. Kan sok diomongkeun we ku urang gitu. Bari jeung nyaho teh eta teh. Kayak curiga aja kan sekarang tuh kayak sesuatu lamun ceuk bahasa nu sering masuk uzon gitu kan. Tong uzon curiga. Padahal curiga itu adalah pembedahan yang tajam gitu ya. Betul. Artinya keris gitu. Kan ada istilah kalau di wetan ya, curiga mancing warangka. Jadi istilahnya itu bukan keris mancing warangka tapi curiga. Tapi karena curiga ini sudah jarang dipakai narasi ini, maka diganti dengan keris, dengan yang lebih umum gitu. Tapi narasi sebetulnya adalah curigo mancing warangko gitu, warangka gitu. Nah, banyak sekali lah hal-hal yang menarik di kebudayaan sehingga akhirnya saya cik aing nyobaan lah di dia gitunya gitu. Mulai baca-baca atau literasi apapun agar semua dongeng ini bisa menjadi ada di ranah ilmiah atau sejajar dengan keilmuan lain gitu. Misalnya salah satu contoh, ada yang disebut naskah gitunya, Rongeng 7 Kalasirna. Wah, rame kieu ya dongeng teh, nu resep dongeng. Kalau saya tidak, saya membedah ini dari sudut pandang lain dengan pisau bedah tadi. Setelah ketemu anjir ieu ilmu palintangan ieu tentang perbintangan ya. Jadi bagaimana leluhur menyembunyikan sesuatu gitu lewat ilmu, makanya kan sok disebut mana mah canwaya gitu karena memang ada tingkatannya. Betul. Nah, tingkatan di dalam kebudayaan khususnya yang Sunda ya, aya nu disebut pancaniti. Jadi kalau sainsnya itu panca curiga, kalau pancaniti itu tingkatannya. Pancaniti teh ya nu kahiji niti harti. Pada saat Kang Abu nyarios gitu, kaharti teh artinya logika tuh di nomor satu kan di budaya kita tuh. Harti tuh gitu kan. Mun teu kaharti pasti ada makna di balik yang dibicarakan gitu kan. Misalnya seseorang ada riwayat misalnya Prabu Siliwangi ngahyang, kala logis teh. Gitu. Mun teu logis aya makna naon di balik eta. Baru dibedah oleh panca curiga tadi. Sudah niti harti, niti surti. Surti itu bijak memahami dengan pisau bedah yang tadi, sehingga apa yang kita pahami saat ini, pada saat kita punya pencerahan baru, kita harus rela menganggap yang ini tuh geus teu valid dia. Dan ternyata, nah kadang-kadang orang tuh kan karena sudah menemukan kebenaran, sulit untuk menerima kebenaran yang lain. Yang ini nggak bisa dilepasin, padahal dinamisnya kan? Iya, padahal dinamis. Pada saat kita sudah punya pencerahan baru lah gitu, ada enlightenment. Oh, ternyata maksudnya iya, jadi tina harti karena surti bijak. Lalu juga yang ketiganya
tahap pembuktian atau niti bukti, buktikan heula. Jadi sama juga di dalam konteks akademis ya, harus ada tahap uji publik gitu betul, kan. Betul. Setelah dibuktikan niti bukti, niti bakti, baru boleh kita siarkan kepada orang lain. Dan kabuktian ke orang gitu. Oke. Nah, kan kadang-kadang mah orang can ngabukti geus dibeja-beja. Iya, Kang. Komo deui ngabejakeun sesuatu nu urang ge teu ngarti gitu. Nembe niti sajati, itulah kurang lebih. Nah, ketertarikan ini sehingga saat ini saya mengajar ilmu budaya Sunda di Universitas Pasundan. Akhirnya abdi geus ngajar nu ieu lah. Walaupun ya musik juga saya masih mengajar. Oke. Nah, Kang, sebelum ke situ, Kang. Ya. Kan kalau kita bicara budaya, simpel aja dulu, Kang. Budaya tuh apa sih sebenarnya, Kang? Ya, kalau kita anggaplah Google itu sebagai apa namanya sumber source gitu. Ya. Kalau kita buka budaya itu terakhir ya. Saya punya 179 definisi tentang budaya. Oke. Jadi mana nu bener atau liar kan ya. Nah, artinya boleh nggak saya berdefinisi juga? Nah, lewat metodologi tadi. Saya coba cari, ternyata nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau saya mencari dina lontar, dina batu, can pernah abdi ngaos aya kecap budaya. Saya tuh belum nemu. Kata budaya ini kalau katanya ini bahasa Indonesia, saya sih belum nemu ya. Nggak tahu kalau yang lain sudah. Yang saya temukan budayana ada. Kalau di batu ya, gitu di lontar Buddha yana ditulisnya begitu. Budayana ini terdiri dari dua kata. Ada Buddha dan yana. Atau Buddha sendiri artinya itu adalah perilaku atau pekerti gitu. Yana itu kalau sekarang logos atau logi. Planologi, geologi, antropologi. Zaman dulu tuh ada Tantrayana, Hinayana, Mahayana, dan lain. Maka Budayana adalah ajaran untuk berperilaku. Orang Indonesia budi pekerti atulah budi pekerti gitu. Bagaimana berperilaku. Makanya kalau ada orang yang kurang perilakunya baik, kadang-kadang kita suka ngomong, si eta mah geus ninggalkeun budayana. Gitu, si eta mah geus teu berbudaya gitu ya. Karena perilakunya gitu ya. Nah, dan kebetulan Sunda dalam konteks ajaran mungkin ya, sebuah sistem berpikir atau sistem thinking itu kan menghasilkan perilaku yang baik. Disebutlah Sunda tadinya. Maka produknya Nyunda gitu. Orang Sunda ya teu Nyunda. Loba oge kan. Sunda secara identitas belum tentu Nyunda secara kualitas. Ya, secara kualitas atau perilaku tadi. Gitu, Kang. Oke. Nah, terus Akang dalam mengajar budaya ini kan ya punten ya Kang ya, kalau saya ngelihat bahwa struktur paling penting manusia ini kan berperilaku. Da outputnya mau dia warga negara apa, suku bangsa apa, agamanya apa, tetap ujungnya adalah interaksi gitu. Nah, yang Akang ajarkan di universitas tentang budaya, Akang ajar naon sih? Yang pertama pemahaman narasi Sunda itu dulu sendiri. Sehingga kecil sekarang ya. Kecil itu artinya Sunda hanya dianggap sebuah entitas atau suku. Gitu. Padahal kalau kita bacanya dari geografi, itu kan besar sekali. Sunda sebagai sebuah wilayah. Betul. Nah, itu dulu pemahaman tentang Sunda itu apa. Lalu yang kedua, tentunya karena produknya harus berperilaku baik, maka mengenal kadiri nate. Di mana orang, mereka mana orang. Sakitu sebetulnya. Tidak banyak. Cuman dalam bahasa-bahasa yang diturunkan oleh leluhur. Artinya sebutlah bahasa tutur ini coba kita translasi menjadi bahasa ilmiah gitu kan. Artinya bukan tidak laku, tapi kita khawatirkan dengan bahasa-bahasa itu sok aya resistensi kan. Sehingga orang ngajarkan bahasa Sunda ka budak gitu. Kadang-kadang naon bapak orang teh gikian gitu. Tapi kalau saya di rumah unggal poe kieu mah teu kudu diajarkeun da ngadenge manehna ge. Gitu makanya segala sesuatu yang dipaksakan pasti aya penolakan ya. Betul. Mungkin di dalam konteks pendidikan kita juga yang perlu dirubah adalah penyampaiannya, bukan masalah materinya. Contoh, misalnya di dunia pendidikan kan ayeuna nya muatan lokal. Bahasa Sunda cenah diajarkeun, Akang ayeuna di SD diajarkeun deui. Saya cek ke anak saya mana diajarkeun bahasa Sunda. Anjir, diajar kidung, diajar puisi gitu, lalu diajar pantun. Terlalu berat ini sastra ini. Ulah waka. Bahasa kieu we lah vocabulary we lah. Dan diajar bahasa Inggris kita kan elementary heula. Betul Kang. Tiba-tiba diajar idiom lah gitu, diajar grammar. Jangan dulu lah gitu. Justru jadi beban. Anaknya kan jadi merasa belajar bahasa Sunda teh sieun beban. Betul.
Kudu diajar murwakanti, cenah tatati, urang cantang tuh bener gitu, diajar pantun gitu kan. Itu saya pikir yang perlu kita koreksi. Tapi kalau misalnya ada signboard, ada sign age yang biasanya kita baca toilet ganti atau ku jamban, ya akrab aja dulu dia, yang ringan-ringan aja dulu. Enying nggak sekolah dengan bahasa komunikasi Sunda yang seperti itu aja. Betul. Jangan dulu yang terlalu berat. Gitu. Betul. Itu. Wah, menarik Kang. Kang, ini kan ada fenomenanya Kang ya. Ya. Kita bicara pendidikan Kang. Itu yang menarik ya Kang. Karena saya mungkin akan mengaitkan dengan riset saya Kang. Ya. Jadi kan riset saya teh lagi meneliti tentang, salah satunya saya pinjam dari Washington University, ada peneliti tentang negara paling Islami sedunia Kang. Ternyata yang paling Islami sedunia itu bukan negara Islam, yang banyak orang Islamnya. Sekarang kan nomor 1 Denmark Kang. Denmark nomor 1. Ya Indonesia 62 nomornya. Nah yang lucu adalah kadang kita bangga dengan, kalau tadi Nyunda sama Sunda. Betul. Saya mungkin mengartikulasikan itu dengan Islam dan Islami. Betul. Tidak semua orang yang agamanya Islam Islami gitu kan. Nah, saya menemukan fakta begini Kang. Dan itu mah fakta ya Kang. Kita tuh kadang bangga dengan jumlah, kita bangga dengan banyaknya haji gitu ya. Ya gitulah, itu di riset saya gitu. Tapi menariknya di tahun 2022 kita menjadi dinobatkan sama Microsoft sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik, Kang. 2022. Tidak Islami atau? Tidak Islami. Kang Inu paling paling sedih, Kang. Masyarakat kita sekarang IQ rata-ratanya 78,4, Kang. Di mana IQ gorila itu 70, Kang. Benten ngandalapan. Nah, di situ saya melihat bahwa kalau yang tadi Akang ngomongin niti harti, masyarakat kita tuh susah mengartikan karena letter luck aja. Susah mengekstrapolasi gitu. Nah, Akang yang bergerak di dunia pendidikan nih. Menurut Akang, pendidikan apa sih yang penting untuk diupdate untuk kasus-kasus ini nih, Kang? Dengan ya IQ memang tidak paling penting karena itu memang cuma 4%, tetapi kita bicarakan di situ ada critical thinking, Kang. Da ayeuna mah punten ya Kang, kenapa hoax gampang? Ecek pokoknya katanya gitu Kang. Jadi misalnya figur otoritas ngomong tuturkeun, nggak dipikir dulu gitu Kang. Sehingga ya balik lagi di situ sulit untuk berkritical thinking. Nah maksud saya, Akang sebagai budayawan yang masuk ke dalam dunia akademis tadi, peran critical thinking ini tuh sebenarnya seperti apa dan harus digimanain sih di masyarakat orang teh Kang? Ya, ada gini, Kang Abunya ada sedikit pepatah dari Mama Mei Kartawinata tuh kieu cenah. Sagala nu dicaritakeun ku manusia, segala sesuatu yang diceritakan orang, eta disebut dangiang, itu disebut dongeng. Saha we? Dangiang. Dongeng yang ada isinya gitu. Yang mau ceritanya guru, yang mau ceritanya dosen atau siapapun, eta dangiang, dongeng yang ada isi. Makanya kita suka mengenal dangiang galunggung. Betul. Dangiang galuh pagun. Jadi ada seseorang yang dituakan sama dongeng tentang riwayat atau cerita gitu. Betul. Tapi eta dongeng. Jadi sagala nu dicaritakeun ku manusia eta dangiang. Tapi sagala anu pernah dilakonkeun ya ngajadikeun pangarti jang urang. Segala sesuatu yang kita lakonkan dan menjadikan pengetahuan untuk kita gitu nya. Menang dicaritakeun, menang henteu. Boleh diceritakan, boleh tidak. Eta disebut ilmu. Maka nu ngaranna ilmu mah ulah ceuk ceunah komo ceuk batur. Kudu ceuk aing. Kunaon ceuk aing? Karena geus di alaman. Tinggal mau atau tidak kita menceritakan pengalaman itu. Karena kadang-kadang banyak juga apa yang kita alami itu kejadiannya tidak logis. Ya, bagaimana melogikakan ini mendingan jangan diceritakan. Dan mungkin orang lain tidak mengalami itu. Betul. Gitu kan? Betul. Sekarang kan menjadi kebanggaan, bahkan menjadi gimmick gitu nya. Ngukut jurig cenah. Aing mah boga jurig dia di dia ketiup cenah. Aing aya boneka, aya babaturan urang dan lain-lain lagi. Maka nu ngaranna ilmu kudu cek aing cenah. Ulah cek cenah komo cek batur gitu. Artinya ya harus kita ini yang sedang dilakukan Abu Marlo itu riset dan lain-lain sehingga iya cek aing mah. Sehingga ada pertanggungjawaban kan. Betul. Nah, apa yang dilakukan saat ini di dunia pendidikan, saya pikir yang ada itu kan hafalan ya. Siswa, mahasiswa sekalipun diberikan materi diapalkan, nggak kurang ditanya materi itu. Tidak ada satu effort agar mereka ini menggali. Kita hanya memberikan pancingannya saja.
Mungkin kan tiap orang menemukan temuannya beda-beda, dan kebenaran itu tidak mutlak menurut dia. Betul. Menurut dia tidak. Betul, gitu kan, betul, ya? betul, Kang. Nah, Betul. maka dari itu pamit deh ya, Kumargi Abdi di Budaya tadi. Zaman dulu ada yang disebut Binaya Panti. Binaya Panti itu adalah ruang diskusi. Misalnya hari ini, ngariung kita kumpul. Apa? Saya menemukan sesuatu. Urang menang pamanggih. Apa? Tentang kujang. Ayo ngariung. Kujang teh kieu. Semua orang yang di situ, ahung orang Sunda bersyukur gitu, memberikan rasa syukur bahwa saya memiliki pengetahuan. Aduh bener si Budi menang pencerahan gitu. Tiba-tiba besoknya Abu Marlo urang ngariung. Naon cek Abu Marlo? Urang boga pamanggih tentang naon? Kujang. Ayo ngariung. Cek Abu Marlo teh kujang teh kieu. Padahal pendapat Abu Marlo itu berbeda dengan saya yang kemarin. Saya ahung bersyukur maneh boga pamanggih. Henteu maksakeun urang nu bener. Jadi pas saya Gitu. Kan enak teh gitu. Disamaratakeun kan. Iya. Waduh, kayaknya ini seolah-olah jadi ada sebuah sistem besar yang mengatur agar kita memang pola berpikirnya begini. Betul. Dikotakkan gitu. Betul. Maka saya paling tidak suka kan orang ada yang suka berpikir. Si Budi mah out of the box. Cek kurang tembung, kurang teh gitu. Kalau saya out of the box, maka saya akan ke box yang lain. Si Budi mah there is no box. Kagok kedah namanya. Ya, tong aya batasan. Lalu saya mulai berpikir, saya di dunia akademis ya. Kenapa di bab 2 ya mahasiswa harus dibuatkan batasan masalah? Cek urang ieu kudu dileungitkeun. Masalah mah gede ieu, saya bilang. Bener, Kang. Jangankan ini untuk mengotak-ngotakkan ini nih. Bener, Kang. Ada sebuah sistem lah, nggak tahu ya. Termasuk yang barusan disebutkan. Tiba-tiba ada judgement gitu. Indonesia IQ-na sakieu. Kekek-kekek euy. Iya. Risetna teh saha ieu teh? Cik aing ngobrol gitu. Iya. Syah di aing jarago keneh nyantet di mana bisa. Nah, IQ-na goreng. Mungkin iya betul. Saya setuju juga dengan itu. Ya itu kan data lah. Betul. Data. Dalam satu sisi iya bahwa ada generasi-generasi tertentu kita hoyongna diharuapan. Betul. Iya. Sehingga dia tidak memiliki karakter dan lain-lain. Saya setuju dengan itu. Yang saya tidak setuju mah kajurina, saya jurina goblok sageunana gitu. Indonesia itu negara ketiga. Kela cek urang teh saha jurina. Sageunana pisan. Sageunana. Ya itu menarik Kang ya. Menarik Kang. Nah, sekarang gini Kang, wah nuhun Kang ini saya banyak banget ini insight gitu ya bahwa kadang-kadang justru malah masuk jalur akademisnya jadi terkotak sih Kang. Betul Kang? Karena ada batasan tadi gitu. Karena kalau saya punya analogi Kang, lamun di kelas saya 10 jelema, 10 orang gitu. 9 gila, 1 waras, tetap nu waras jadi nu gelo gitu Kang. Betul nggak Kang? Betul. Dianggap nyeleneh dan seterusnya gitu. Nah, menurut Kang Budi nih ya, kalau kita dalam sistem pendidikan kan mau nggak mau bahwa setiap anak pasti dia akan menyerap dari lingkungan Kang. Ya, betul. Jadi dia akan selalu istilah nama lamun di film Matrix mah dia akan masuk ke Matrix di mana Matrix ini sudah ada mental illusion yang ya udah si anak teh sebetulnya dijauhkan dari dirinya karena dia masuk ke dalam sebuah lingkungan Kang. Ya. Anggapnya gitu ya Kang. Ya. Nah, dalam perspektif Kang Budi dalam pendidikan untuk mendidik anak gitu. Hal apa sih yang paling penting fundamental supaya dia kembali kepada sajatining dirina gitu Kang? Konteks sajatining itu kan kita tidak hidup berdiri sendiri ya. Kita mengenalnya zaman ayeuna tuh alam. Iyanya sekitar atau ada juga orang yang menyebutnya semesta apapun ya. Mangga. Tapi memang kita tidak bisa lepas dengan mereka. Maka dari itu kalau cerita ini bakal panjang, tapi kalau disimpulkan kita punya anak dari kecil ya. Cenah geus kolot, mane ditaros abdi teh. Mane geus sabralilah teu nincak taneuh. Kek. Maksudna kumaha? Teu nincak taneuh. Lamun teu disendal mah sering saya bilang. Tapi anggar we dina tehel ieu mah taneuh cenah. Ku kolot teh dilemu. Oh nya, heueuh atuh zaman ayeuna mah grounding cenah disebutna teh mane kudu panggih jeung taneuh. Iya. Mun urang gigi jog ngarannya tah eta teh sia teh geus teu wawuh jeung taneuh cenah kudu grounding mane dan lain-lain lah di ilmiahnya gitu ya. Iya. Tapi ya artinya saya itu sudah jauh dengan alamnya padahal taneuh hareupeun urang gitu. Tapi kan ilmu itu tuh berarti tos aya di lami. Dari dulu kan, dari dulu. Nah, maka kesimpulan dari segala macam yang kita pelajari secara spiritual atau apapun di dalam kebudayaan, ternyatanya simpelnya kita itu harus dekat dengan alamnya. Alamnya. Kenapa?
Kalau kita dekat dengan alamnya, maka kita bisa mengalami. Kita mengalami karena kita punya pengalaman. Kalau kita sudah punya pengalaman, maka kita bisa mengalamkan alamnya secara alami. Segitu salah nama. Natural saja jadi gitu. Kang. Tapi kan menjadi masalah tangkal dihareupeun urang wae, urang teh teu nyaho saha maneh teh gitu. Iya. Gitu ya. Nantinya kan di dalam konteks lingkungan merusak dan lain-lain gitu. Tapi pada saat kita mengenal dia itu sebagai apa, dia yang menghidupi kita atau memproduksi oksigen dan lain-lain lagi, maka kita tidak perlu disuruh untuk menghargai dia, untuk merawat dia. Atau ya apapun lah, nyiram gitu nya. Dasar wae eta ge makhluk anjeunna. Betul. Gitulah kurang lebih. Ya, karena kita sudah ada sekat dengan alam tadi. Ya, jadi mungkin negatifnya dari teknologi mungkin itu kan modernisasi, menjauhkan kita dari natural gitu ya. Betul. Tapi positifnya ada gitu ya. Saya juga tidak ngomong anti teknologi tidak, tapi kan tetap harus balance. Betul. Balance dengan apa? Dengan lingkungan waya di sekitar orang gitu ya. Ya tahu unggul kan. Kang, tapi saya jadi penasaran kan, ini kalau tadi teh pancatnya di awal dari Harti, dari Niti Harti, Pancaniti ya? Pancaniti, Harti, dari Harti teh ka, nono kadot kan? Surti, terus? Bukti, Bakti, Sajati. Ari yang wisdom, wise teh yang mana? Ya Sajati kan? Itu produknya, hasilnya adalah wisdom. Betul. Iya. Pertanyaan Kang Budi teh teu langsung jantan kieu kan? Gak langsung jadi wisdom gitu, pasti perjalanan kan? Iya. Terus Kang? Iya. Nah, ini kayaknya ada agak menarik. Apa sih titik balik seorang Budi Dalton yang jadi menemukan ke ranah wisdom? Ini kan pasti ada sesuatu, lamun cerita-cerita yang sering didengar mah point back-nya gitu loh kan. Bounce back dari Akang teh menemukan sesuatu nu akhirnya wah, urang poho ka diri sajati ternyata. Kumaha Akang ceritanya? Jadi tentu pasti aya sebuah kejadian ya. Tapi yang paling mendasar adalah kita harus memang masuk dulu ke ruang-ruang yang memang kita sebut normatif pada zaman kita. Sebut sekolah. Orang kababaturan sekolah. Baturan sekolah teh aya tukang disko. Naon sih disko teh? Saya tidak ada yang anti saat itu. Kemanapun. Makanya senang. Nah, si Budi teh bener gitu ngajar nu kitu. Da si Budi mah tuh ujal mata bener aja gitu ya atau apapun. Ya justru dari situ stigmanya kan. Stigmanya begitu. Justru saya karena luas dari sana mungkin jadi kan ada yang menariknya di setiap saya masuk ke ruang-ruang kontemplasi, ruang-ruang spiritual, ruang manapun, saya selalu bukan diajarkan, saya membaca ya di sebuah ruang kontemplasi di rumah ibadah lah. Rumah ibadah sebuah agama gitu. Saya masuk gitu, eta naon? Eta ruang kontemplasi. Da jalma penasaran ningali. Di dinya teh tulisan temukanlah diri sendiri. Kekela-kela. Ada lagi ruang kontemplasi lain, agama lain gitu. Bercerminlah kepada diri. Keke sarua kene. Ieu mah asa inget zaman urang di Kobong cek urang teh. Man aropa nafsahu pakoda aropa-robah sing saha-saha nu wawuh ka dirina tang tu wawuh ka semua mengajarkan untuk memahami atau mengenal tentang diri. Kan eta poinnya sebetulnya itu Kang. Benar. Ya. Walaupun memang berat untuk menuju ke sana ya. Artinya itu kan yang menjadi sebuah trigger. Tapi katanya ini eta teh umur 40-an cenah. Startnya. Startnya teh umur 40, urang kasih intrek teh. Cenah pada saat kita mau tidur gitu urang teh nepi ka hudang deui kunaon da sieun kana maot cenah cirina nya cek orang kampung lamun maneh kerek sare boro-boro hayang sare sieun maneh beuntan nepi ka isuk kunaon da sieun teh udang deui mun payah teh kieu jadi aya ka sieun ta eta teh geus wayahna maneh balik neangan ka dirina cenah jadi aya indikatorna cenah naon indikatorna eta cenah gitu cek ieu mah bahasa di lembur. Tapi kurang lebih life begin at 40 itu ya itu. Kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh besar memang dongengnya itu diawali umur segitu. Iya betul. Gitu ya. Benar. Jadi sampai umur 40 mah nya duniawi aja, normatif aja, silakan we rek kitu kieu ge. Tapi geus umur 40 mah tuh lah kitu. Meureun gitu nya meureun. Nah, ini mah khusus buat saya ya kurang lebih triggernya memang itu. Jadi karena saya menemukan kembalilah kepada diri, bercermin kepada diri atau apapun bahasanya tentang kedirian tadi,
Jadi ini yang saya coba kejar. Coba kejar itu apakah sekarang sudah sampai acan oge meren, acan oge meren, prosesnya kan proses terus ya. Tapi kan kita berupaya untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itu Oke. Itu yang unggul kan. Wah keren sih Kang, nuhun Kang. Nah, Akang kan sekarang menggeluti budaya gitu Kang. Ya, ya. Kan pasti itu kan ya kalau kita ngomongin passion ya Kang, passion teh dorongan anu hese ieu mah. Ya. Mau gimana pun dah ini mah dorongan kita gitu. Ya. Dorongan ya intinya mah dorongan yang tidak karena orang lain, bukan karena mayoritas, tapi memang ada passion dari Kang Budi yang melakukan ini dengan konteks budaya gitu. Ya, nah, ya. pertanyaannya adalah motivasi Kang Budi tentang budaya yang Kang Budi sekarang lagi ngajar, Ya. terus ya saya happy pisan Kang, bahagia pisan gitu ya ngelihat ya tadi ngomongin cocok logi, cocok lah ya sama Kang Budi teh gitu ya, enak gitu Kang Budi teh mengedepankan kemanusiaan sampai teman-teman saya ada satu nggak akan pernah lupa bahwa benteng terakhir pertahanan adalah persaudaraan, itu keluar dari mulut Budi Dalton, itu edan pisan gitu ya, itu keren banget. Nah. Apa sih yang memotivasi Kang Budi untuk terus menyebarkan budaya ini di gempuran sosial media, matriks, stigma yang saya rasa ini sebetulnya bukan sekat lagi Kang. Aduh Kang 1 berbanding 9 tadilah lamun di kelas mah gitu kumaha Kang. Ini biarinlah versi saya ya. Kalau menurut saya memang tidak ada lagi yang bisa kita upayakan untuk bangsa ini selain lewat kebudayaan. Oke. Kan kita ini harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari mana? Walaupun mungkin ada beberapa kemarin kita mendengar ya ada sebuah narasi katanya revolusi mental gitu. Revolusi mental. Nah, mental itu adalah produk dari kebudayaan atau perilaku kan? Ya artinya bagaimana kita memperbaiki perilaku kita sebetulnya dalam konteks kebudayaan. Hanya sayangnya kebanyakan orang kan memahami budaya saat ini itu adalah produk seni. Kang abdi mah ya karena budaya, naon gitu. Abdi ya mah karena karinding Kang. Kita mah seni ngejerat. Tapi tenan naon lah gitu kan ya. Tenan naon gitu. Itu juga lah sudah ada upaya. Tapi tolong bedakan ini bahwa kebudayaan itu jauh lebih luas lagi. Betul. Nah maka dari itu apabila bangsa ini sudah bisa kembali lagi berbudaya tadi ya. Budaya naon? Budaya ekonomi. Budaya naon? Budaya hukum. Budaya naon? Budaya undang-undang, budaya dewan, budaya mahasiswa, apapun budaya itu selalu dikedepankan. Cekurang mah jalana etah yang bener deui mah da ieu geus mancawura. Jadi sudah saatnya kita kembali lagi mengenali jati diri dari bangsa ini. Yang saya khawatirkan kita sudah tidak memiliki identitasnya. Indonesia teh naon atuh? Nu baheula cenah Sumpah Pemuda misalnya, bangsa Indonesia bertumpah darah satu itunya. Bahasa. Nah, bahasa itu menarik ya, pendiri bangsa. Satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang nomor 3 itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bukan berbahasa satu, bukan. Itu saking fahamnya pendiri bangsa bahwa kita itu terdiri dari puluhan produk kebudayaan tadi. Betul. Gitu, tidak menyebutkan satu bahasa ya, tidak. Iya. Jadi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi bahasa Indonesia itu ya bahasa persatuan. Tapi yang saya maksud adalah artinya pendiri bangsa sangat memahami bahwa kita ini terdiri dari subkultur lah gitunya, yang sangat luas dibandingkan dengan bangsa lain lah sebetulnya. Ada kan satu kutipan itu Presiden Obama, saya harus angkat topi kepada Presiden Indonesia. Di Indonesia itu dia bilang kan etniknya itu banyak sekali. Bisa disebutkan etnik itu kan ada wilayahnya, ada orangnya, ada bahasanya. Lamun ayeuna abdi ngaku orang Sunda gitunya. Si Budi orang Sunda mana? Bandung abdi gitu. Ayeuna urang init ka Cianjur. Abdi ge orang Sunda cek mana? Nah, bahasana beda sih jeung urang. Nah, itu sudah beda entitas sebetulnya kan. Di Cianjur ke Purwakarta beda idiom apapun ya. Nah, maka katanya 1000 sekian kata Obama itu Indonesia. Bisa ngahiji di Indonesia. Aing kudu angkat topi. Di urang cenengan 5 bangsa. Mata sipit cenah kulit kuning, kulit merah, terus bangsa Arya, terus kulit hitam, ngan 5 parasea wae cenah. Di Indonesia mah ribuan bisa ngariji gitu, hebat. Nah, itu yang menjadi bahan kekuatannya sebetulnya. Kalau kita sadar akan itu, saya pikir
rek Indonesia emas, Indonesia naon ge judulna kaharepna. Ya balik lagi yang sekarang sedang diriset oleh Abu Marlo, consciousness. Betul, Kang. Kesadaran balik deh kan kadinya. Wah, nuhun Kang, ini keren Kang. Gini Kang, ini mungkin 2 terakhir Kang. Ya, siap. Kang pokoknya tong bosan ya mun saya dia Kang ya. Dalam mun diborolokeun sadayana lieur Kang. Jadi lalaunan pelan-pelan Kang. Oke, starting point Kang. Ini mumpung kita bicara 2045 akan jadi Indonesia emas atau bisa cemas kan? Karena ya gimana kalau kita tidak mempersiapkan dengan demografi di mana yang muda lebih banyak daripada yang tua, katakanlah begitu Kang. Ya. Permulaan untuk kita bisa menyebarkan kembali kepada budaya leluhur. Ya. Langkah awal nu paling mudah Kang, yang paling simpel apa sih Kang? Ya. Satu, tidak mendiskreditkan dulu budaya kita ya. Tapi kita dalami dulu bahwa apa yang diajarkan leluhur itu sebetulnya kalau saya bicara begini sebetulnya geus teu umum sih, da geus eueun nu ngajarkeun eta mah gitu ya. Itu hanya sebuah narasi saja. Tapi boleh tidak pada saat keilmuan yang kita sekarang kenali itu coba kita konversikan. Lamun di Indonesia naon sih nya eta teh. Coba deh dicari itu. Pasti kapangi eta teh. Saya salut kepada seorang teman misalnya dia risetnya di Jawa Barat tiba-tiba penelitiannya Kang aya 632 jenis sambal Kang di Jawa. Si anjing, naon kan mana riset begitu. Sambal 632 nya. Jenis sambal gitu. Ada seorang akademisi lah ya. Dan yang lain-lain gitu. Maksud saya dari mana sih starting point-nya? Pada saat kita memiliki sebuah keilmuan atau apapun di bidangnya kita masing-masing, coba deh cari komparasinya. Di dalam kebudayaan kita. Saya yakin ada. Kedua, tidak mengecilkan itu adalah sampai saat ini kita selalu di stigma Indonesia teh lebarna budaya tutur. Katanya bangsa kita itu paling maju baheula. Manyan nulis wae teh bisa. Tong daek, tong gampang di stigma gitu. Kita cari dulu dong yang sebenarnya. Di buku Tuan Kurawa kan itu dituliskan juga bahwa beberapa cikar atau beberapa gerobak lah. Buku-buku dibawa cenah ku VOC teh baheula. Berarti kan aya nu nulis sebenarnya. Betul. Di urang mah kan kita belajar sejarah ke Belanda. Oh, ayo datang ke Belanda, buku siapa yang dibaca? Hole, Plato, cenah Snoker Gronya. Atuh Belanda kan eta mah nulisna cenah. Geus diajar ti dieu, baca ti dieu aja. Maksud orang. Iya. Bukannya kita mencari naskah-naskah kita itu yang kan asli gitu yang asli gitu. Nah, walaupun ya memang sulit diakses ya, tapi ya saya yakin pada saat upaya ini ada pasti bisa lah gitu. Terbukti saya juga menemukan beberapa lah. Dan ternyata itu teknologi ya yang mereka tidak ingin bangsa Indonesianya itu ya tahu gitu kan. Atau bahaya jadinya. Jadi pinternya kasar kata gitu. Nah, maka jangan mengecilkan tadi kalau saya istilahkan leluhur tadi. Leluhur tadi adalah para pendahulu kita yang terdahulu. Mungkin bahkan mereka lebih intelektual dibanding kita gitu ya. Terbukti sampai saat ini belum ada yang bikin Borobudur lagi gitu kan. Cana aya nu mampu nya nu Borobudurnya. Si nanyian eta hiji. Bener. Cana aya nu nyieun. Itulah. Atau apapun lah hal-hal lain. Itulah. Makanya jangan mengecilkan atau mendiskreditkan apapun yang diajarkan oleh leluhur yang kamu baca tentang budaya kamu sendiri. Malah coba gali dari situ. Ini menuju terakhir Kang. Siap. Inti ajaran Sunda teh naon? Apa sih Kang sebetulnya? Intinya ya mun peresana teh ieu saeutna gitu Kang. Kalau gini ya, kalau misalnya ajar pikuku Sunda lah, dalam sekali, banyak sekali. Atau apapun dari semuanya, kesimpulannya, selain welas asih. Teu aya. Poinnya mah itu. Saya pikir bukan di Sunda saja juga Artinya dimanapun itu. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati itu. Kepada siapa? Kanu teu kadeuleu wae dihargaan gitu. Komo kanu kadeuleu atuh. Gitu. Jadi semua ujung dari semua apapun budaya pembelajaran Sunda, welas asih we nya kan. Poinnya kan itu endingnya. Ini kan saling asah asih asuh gitu nya. Itu kan jadi basic meureunnya Kang. Jeung diri jadi pangentengan gitu kan. Bahwa diri sendiri itu ya bercermin tadi. Gitu. Wah, nuhun Kang Budi. Ini mah saya perlu kuliah. Berapa SKS lagi gitu. Teman-teman mudah-mudahan dapat insight ya dari obrolan kita nih Kang Budi seueur pisan elmuna. Dan ya saya rasa kita kan enak Kang usumna kalau kita bicara kan stop
competition, Ya. start collaboration. Itu. Kolaborasi Kang, itu nggak bisa atau akhirnya hebat sendiri itu mungkin kan nggak bisa gitu. Dan kolaborasi itu penting sekali dan terbuka terhadap sesuatu yang ya dalam tanda petik ya kita jangan terlalu sensitif dan egois gitu. Menyangka bahwa menyangka bahwa apa yang kita ketahui paling benar, paling oke gitu, dan saya rasa hari ini kita banyak belajar. Nah, ini pertanyaan singkat dan jawaban singkat aja Kang. Menurut Kang Budi, bahagia itu apa? Bahagia itu saat ini. Jadi saat ini. Kalau bahagia itu menurut saya ya, tidak ada yang sudah terlampaui ataupun yang menjadi harapan kita di depan yang belum tentu datang. Bahagia itu adalah iya nak. Keren diberekin. Keren kan? Gitu. Keren. Satu Gitu. keren kan? Mantap. Yang kedua Kang. Ya. Makna hidup itu apa sih Kang? Gini, ada dua. Satu makna ya, satu tujuan. Kalau tujuan, saya tidak punya. Wah, itu berarti mana bukan. Maksud saya begini, pada saat kita sudah merasa sampai di tujuan, maka saya menganggap makna hidup itu adalah perjalanan. Asik. Jadi perjalanan itu adalah makna itu sendiri. Iya, gitu. Wah, Kang Budi sing sehat ah. Pokoknya Kang Budi sing sehat. Sami-sami. Jangan lelah untuk memberikan inspirasi. Amin. Dan saya rasa kita akan banyak, dan saya yakin penonton pasti setuju kalau kita bikin serial berikutnya. Siap, nuhun lah ikutan. Oke, sedikit lagi penutup aja Kang Budi. Final statement dari obrolan kita, menurut Kang Budi apa yang mau ingin disampaikan, unek-unek atau apapun yang jadi dirangkum dalam final statement, mangga. Ya, finalnya teh eta teh Kang. Jadi kembali yang tadi ya, barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal Tuhan artinya percaya terhadap Tuhannya. Jadi artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan percaya kepada dirinya. Kenapa? Karena dia sudah menemukan sang jati dirinya. Kalau kamu sudah punya jati diri, maka kalian akan memiliki harga diri. Kalau sudah punya harga diri, tidak mungkin Anda akan menjual diri. Aduh, nih jelepnya menjual diri, hati-hati. Bahaya. Kemudian nuhun pisan. Sami-sami. Semoga ada sesuatu yang bisa kita petik dari obrolan seru ini, dan ketemu lagi di episode yang akan datang, dan semoga senantiasa Kang Budi sehat selalu. Amin. Dan tidak pernah lelah untuk menyebarkan welas asih. Dan jangan lupa, mungkin Sunda belum tentu nyunda, dan inti dari semuanya ternyata setelah saya ngobrol sama pastor Kang, saya ngobrol sama teman-teman di Hindu, Buddha, Vedanta, semua benang merahnya adalah welas asih. Dan satu statement terakhir yang saya ambil pinjam dari Kang Budi adalah benteng terakhir pertahanan adalah persaudaraan. Jangan lupa selalu kita bersaudara. Hatur nuhun.